Buat podcast gue yang kedua kali ini, gue bakalan cerita mengenai cerita cinta gue. Ya, gue udah lama ngejomblo, tapi gue pernah punya cerita cinta yang benar-benar memilukan banget. Dan bahkan kayaknya semua cewek gak bakalan bisa sanggup nerima itu. Ya, karena gue juga mau cerita kayak gini tuh bakalan sedih banget sih. Seperti rasanya tuh bakalan sama kayak pas hari kejadian itu. Gue pernah punya seseorang yang benar-benar gue percaya. Seseorang yang benar-benar gue cinta banget tanpa ada kecuali. Sampai gue pun nerima dia apa adanya gitu loh. Gue gak pernah cerita mengenai kekurangannya dia, kejelekannya dia. Pokoknya gue terima dia tuh apa adanya. Gue benar-benar jatuh cinta banget ke dia. Bahkan gue setiap hari doa nih sama Tuhan. Gue doa sama Tuhan, gue dimintain biar gue tuh jatuh cinta sama dia setiap hari. Gila, itu so sweet banget sih menurut gue sendiri. Karena gimana sih kita bakalan ketemu sama dia tiap hari. Kalau misal dia beneran jodoh kita, dia bakalan seumur hidup sama kita. Nah kalau misal kita yang gak jatuh cinta sama dia setiap hari, kayaknya gak mungkin banget kita bakalan bersama. Dan ternyata itu doa itu cuma buat berlaku buat gue. Ternyata dia gak sama sekali menginginkan gue di masa depan. Padahal kita udah cerita banyak. Kita udah ngerancang sesuatu buat masa depan bersama. Kita mau ngebangun keluarga seperti apa, rumah seperti apa, terus hubungan silaturahmi setiap keluarga kita tuh bakalan kayak gimana. Itu udah kayak mimpi banget, kayak pengen bener-bener gue wujudin gitu loh sama dia. Dan gue pacaran sama dia tuh bukan waktu yang singkat, men. Udah 6 tahun. 6 tahun, bayangin. 6 tahun kita ngapain aja. Dari SMP, SMA, sampai kuliah kita bareng-bareng. Jalanin suka duka bersama. Cerita panjang lebar. Tapi nyatanya gue bakalan kalah sama satu orang yang datang, yang satu kelas sama dia, satu organisasi sama dia, dan satu jabatan sama dia. Cerita ini bermula di tahun 2018. Akhir tahun 2018, gue inget banget. Gue lagi main di Bandung. Gue tanpa sadar jalan-jalan, happy-happy. Tapi ternyata si doi lagi ngerencang sesuatu buat mutusin gue. Gue tiba-tiba nerima pesan di mana dia mutusin gue. Gue shock dong. Gue lagi jalan-jalan, gue lagi happy-happy, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Awalnya gue gak curiga sama sekali kalau ada perempuan lain. Terus akhirnya gue tanya-tanya dong, kenapa putus, kenapa, salah gue apa? Dengan polosnya dia ngejawab, kamu gak bahagia sama saya. Lo kira 6 tahun ngapain? Kalau misalkan lo bukan sumber kebahagiaan buat gue, ngapain gue pertahanin lo sampai 6 tahun? Buat apa lagi gitu hubungan selama 6 tahun kalau misal gue gak bahagia sama lo? Terus alasan yang kedua dilontarkan adalah keluarga kita gak merestui. Gila. Itu alasan paling bodoh yang pernah gue dengar. Karena dari SMP sampai kuliah, orang tuanya dia, orang tuanya gue udah saling kenal. Terus orang tuanya dia juga udah nanya-nanya ke gue tentang kuliah gue, tentang gue. Pokoknya kayak ya udah deket gitu loh. Terus kalau misalkan gak direstuin, emang kita mau nikah sekarang gitu kan? Kan gak mungkin. Kita belum minta restu loh. Terus gue mulai curiga. Akhirnya gue yang kayak nge-stalking Instagram temen-temennya. Terus gue tertuju sama satu cewek yang benar-benar di Instagramnya itu di bio-nya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Gue awalnya gak curiga sama sekali. Terus gue ngeliat Instagramnya yang kedua kalinya, gue mulai yakin kalau misal ada something sama si cewek ini. Tapi gue gak ada pikiran sama sekali kalau si cowok gue tuh punya rasa sama cewek lain.
Gue nangis tiap hari. Gue ngerasa gak adil gitu loh. 6 tahun diputusin cuma lewat SMS, diputusin lewat HP yang bener-bener kita tuh lagi LDR-an udah lama. Akhirnya gue doa sama Tuhan, kenapa sih, ada apa yang terjadi gitu loh. Terus akhirnya gue dikasih jawaban dong sama Tuhan. Gila, baik banget sumpah. Gue tiap malam doa. Akhirnya gue dimimpiin kalau misalkan gue tuh nemuin satu nama yang berhubungan sama cowok gue. Dan ternyata gue bangun jam 2 pagi, gue ngecek emailnya dia yang masih nyambung ke HP gue. Ada email yang bener-bener bikin gue sakit hati karena si cowok gue tuh ngirim file ke cewek itu tuh kayak segila so sweet banget gitu loh, kayak gak mungkin cowok gue kayak gitu. Dan ternyata gue chat si ceweknya, gue stalk IG-nya, ternyata IG-nya bener yang gue udah duga dari sebelumnya. Akhirnya gue ngajak kenalan, gue kayak pokoknya kayak protes lah, kenapa sih lu hadir sama dia gitu loh, kenapa lu hadir di tengah-tengah kita berdua. Dan dia dengan polosnya cuma bilang, dia cuma nganggep cowok gue itu sahabat. Banci, tau gak sih? Cowok sahabatan sama cewek gak mungkin banget, apalagi cuma berdua. Nah, tapi ada baiknya juga ketika hal itu terjadi sama gue. Kalau misal hal itu gak terjadi ke gue gak bakalan dewasa, gue gak bakalan lebih dewasa lagi dari sebelumnya, dan mungkin gue gak bakalan se-struggle ini sampai detik ini. Pacaran 6 tahun terus diputusin gara-gara ada cewek lain. Awalnya gue kayak bener-bener sakit hati banget lah. Selama 3 bulan gue doa, kalau misal dia gak balik ke gue selama 3 bulan berarti emang kita gak jodoh. Itu satu pikiran positif gue ketika ngadepin masalah itu. Terus yang kedua, gue gak pernah marah sama ceweknya, tapi kita ngebangun silaturahmi banget. Bahkan gue nganggap dia itu sahabat gue. Gue berterima kasih banget ketika dia hadir, karena gue bakalan tahu sifat cowok gue tuh sebenarnya kayak gimana selama 6 tahun itu. Dan yang paling penting adalah gue bisa ikhlas. Gue bisa ikhlas merelakan sesuatu yang benar-benar bukan milik gue lagi, bukan takdir gue lagi. Dan gue gak bisa maksain orang tetap berada di sisi gue selamanya. Ya, dan setelah kejadian itu gue udah kehilangan orang yang paling gue cintain. Terus setelah kejadian itu kos gue kemalingan. Semua barang-barang berharga yang gue paling suka itu hilang. Gue kayak lagi diganjar sama Tuhan. Kayak, Tuhan, kenapa sih harus gue? Padahal gue udah nempatin dia, nempatin orang-orang di sekitar gue itu sesuai dengan porsinya. Dia sebagai pacar gue punya keluarga, gue punya sahabat, gue punya temen, gue punya murid. Gue bisa ngebagi waktu buat mereka semua. Tapi kenapa balasannya seperti ini? Gue bisa belajar dari kehilangan seseorang. Seseorang ini emang berharga banget buat gue. Bahkan ketika kehilangan dia, gue bakalan kayak bener-bener kehilangan masa depan gue. Gue gak punya tujuan lagi. Gue stuck di suatu tempat yang bener-bener gue kayak gelap banget. Gue gak bisa mikirin sesuatu yang bahagia. Gue gak bisa tersenyum. Gue gak bisa mikirin sesuatu yang baik. Gue selalu overthinking sama percintaan mereka. Mereka ketawa sedangkan gue nangis. Terus ibu gue bilang, udahlah, mereka di sana lagi ketawa, kamu nangis buat apa? Terus gue sadar dong, kalau misalkan gue terus-terusan nangis, gue gak bakalan maju. Dan dia pun gak pernah nganggep gue tuh masih hidup atau enggak. Dia gak peduli gue masih hidup atau enggak.
Dia gak peduli gue mau sakit, mau stres, mau gila, mau bunuh diri. Dia gak peduli. Terus gue sadar dong, beberapa bulan kemudian, sampai 2 tahun ini, gue sadar ternyata gue menduakan Tuhan. Gue terlalu cinta sama manusia. Gue terlalu berharap dibahagiain sama orang lain. Gue terlalu berharap orang lain itu membahagiakan gue. Bodoh memang, bodoh banget. Karena sebenarnya kebahagiaan itu ada di diri kita sendiri. Dan yang paling penting, jangan terlalu cinta sama manusia. Kenapa? Karena Tuhan tuh bakalan cemburu. Dia bakal ngambil orang yang kamu cintain, biar kamu tuh bisa ngerasain di sini ada Tuhan loh. Di sini ada Tuhan yang mau meluk kamu, yang mau cintain kamu. Tapi kamu lupa sama Tuhan kamu. Kamu berharap dia bahagiain kamu, sedangkan kamu lupa sama Tuhan kamu. Yang udah benar-benar bahagiain kamu dari kecil. Udah bikin kamu seneng, udah bikin fisik kamu sempurna, udah bikin jenjang karir kamu itu lurus banget, mulus. Tapi kamu terpacu sama satu orang yang benar-benar bukan siapa-siapa kamu. Bahkan mengenal dia pun sebenarnya haram. Menyentuh dia, menatap mata dia, memikirkan dia, itu sebenarnya haram. Jadi selama 6 tahun itu kayaknya gue bakalan sia-sia banget gitu loh. Gue numpukin dosa tiap hari, ya kan? Gue baru sadar itu ketika putus. Gue jadi lebih dewasa. Gue pokoknya lebih toleran banget lah sama seseorang yang bakalan datang di hidup gue. Padahal gue udah ngerancang banget gitu. Gue udah ngerancang banget sama dia. Bahkan ketika SMP gue ngerasa gue udah dewasa banget dong. Gue bahkan bilang ke dia, kalau misalkan dia suka sama seseorang, bilang sama gue. Kenapa? Karena gue bilang ke dia, kita itu di dunia itu bukan cuma berdua. Pasti ada orang yang bakalan hadir, terus lebih sempurna dari pasangan kita. Tapi dia bilang, dia gak mau nyakitin orang yang kita cinta. Dengan bilang kalau dia suka sama cewek lain. Tapi itu bener-bener nyakitin kan ujungnya. Ujungnya dia ninggalin gue buat orang yang baru dia kenal. Capek memang. Dan yang lebih lucunya lagi nih, ketika orang yang mau pindah hati atau mau berkhianat lah intinya, itu akan sifatnya kelihatan seperti anak kecil. Gue ngeliat banget kalau misalkan mantan gue tuh bener-bener kayak anak kecil banget, kayak anak-anak SMP gitu. Padahal dia udah kuliah, jurusannya masih pendidikan kewarganegaraan. Gila kan? Bahkan dia kayak gak memanusiakan manusia. Iya, gila, jahat bener. Tapi emang bener, kalau dibilang jahat, dia jahat banget. Dan gue gak ngungkirin itu, karena untuk pertama kalinya gue ngebenci orang sebenci-bencinya itu cuma sama dia. Ya benar sih, Tuhan bakalan bilang kayak gini. Tuhan itu maha bolak-balikan hati manusia. Dan ya, orang yang benar-benar kita cintai dulu, itu bisa aja jadi orang yang paling kita benci. Dan bisa juga sebaliknya. Banyak banget pelajaran yang gue ambil. Ketika kita putus cinta, kita masih punya banyak teman yang bakalan support kita. Dan itu buat kita sadar kalau misalkan di dunia ini tuh kita gak sendirian. Pasti ada akan orang yang hadir, ada akan orang yang pergi. Itu tanpa pamit, tanpa permisi, tanpa ketok pintu. Dan dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nongol kayak setan. Tapi itu yang ngebuat kita tuh kayak bener-bener struggle sama diri kita sendiri. Kita harus bener-bener jaga hati kita sendiri. Kita gak boleh lemah. Kita gak boleh terlalu menspesialkan sesuatu. Iya, karena temen, sahabat, pacar, keluarga, pasangan, hidup,
bahkan anak, suami, pokoknya hubungan sama kita pun bakalan berpisah kalau di dunia, kecuali kalau dia udah di akhirat ya. Ya segitu aja, semoga podcast kali ini memberikan inspirasi buat kalian yang putus cinta. Jangan sampai kalian bodoh banget karena gak bisa move on. Itu wasting time banget. Pokoknya kalian harus bener-bener move on. Oke. Gue bisa bilang kayak gini karena gue udah pernah ngalamin. Kayaknya orang yang susah move on itu gak bakalan maju hidupnya. Dia bakalan stuck di suatu tempat. Dan itu gelap banget, kalian bakalan ngerasain itu. Dan itu gak enak. Kalian gak punya tujuan hidup selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi kalau misalkan kalian mau cerita ke gue, bisa ke Instagram gue atau ke email gue. Kayak gue tunggu cerita-cerita kalian. Gimana sih cerita cinta kalian? Bye. See you di video gue yang selanjutnya.